Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Melina Sari dengan NIM 19011110412, mahasiswi Administrasi Publik tahun 2019, Fisik Universitas Riau. Dalam video ini saya membuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi kelas B dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk satu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok dibuat sosial di mana anggota-anggotanya yang saling bergantung dan setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain. Berikut adalah klasifikasi kelompok. Yang pertama yaitu kelompok formal. Kelompok formal atau formal group adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu dan tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok formal ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal atau informal group adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulnya kelompok informal karena adanya ketanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelompok informal ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Ada 6 alasan untuk berkelompok. Individu-individu yang bergabung ke dalam kelompok pada dasarnya mempunyai tujuan dan alasan masing-masing. Berikut alasan tersebut, yaitu yang pertama, keamanan. Seseorang yang akan bergabung dalam kelompok merasa lebih aman karena tidak sendirian dalam menghadapi masalah ataupun ancaman. Yang kedua yaitu harga diri. Merasa dihargai jika diterima sebagai anggota kelompok, terutama pada kelompok-kelompok yang bergengsi tinggi. Ketiga, afiliasi. Berafiliasi dengan kelompok dapat memenuhi kebutuhan seseorang akan persahabatan dan hubungan sosial. Keempat yaitu power. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh diri sendiri dan dapat dengan dimudah capai berkat kekuatan kelompok dan juga kekuatan untuk melindungi diri dan permintaan-permintaan yang tidak wajar atau permintaan yang tidak masuk akal. Lanjut ke soal yang kedua. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Perilaku organisasi sebagai terjemahan dari organizational behavior diartikan sebagai studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh bagian terdahulu tidaklah dapat dipungkiri. Demikian pula halnya dalam suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik akan membantu kelancaran organisasi. Demikian pula sebaliknya, komunikasi yang efektif adalah merupakan bagian yang penting bagi semua organisasi. Proses komunikasi akan berlangsung secara efektif jika komunikasi dilakukan secara dua arah, sehingga akan terjadi interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikasi dalam proses penyampaian suatu pesan dengan menggunakan alat atau media yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Komponen-komponen yang harus ada dalam komunikasi adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan umpan balik. Lanjut soal yang ketiga. Konflik tidak terjadi begitu saja tanpa adanya alasan. Penyebab terjadinya konflik dalam organisasi yaitu seperti perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. 1. Perbedaan antar individu. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan pendapat antar individu yang bersangkutan dengan perasaan dan juga pendirian. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Penyebab kedua terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan kepentingan. Kita selaku manusia sosial tentunya tidak akan bisa hidup sendiri. Kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain termasuk dalam memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Kebudayaan juga dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Kebudayaan yang dianut seseorang akan mempengaruhi pola perilaku seseorang karena tidak semua kebudayaan memiliki nilai dan norma yang sama. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Adanya bentuk-bentuk perubahan sosial tentunya akan menyebabkan terjadinya sebuah konflik pada kehidupan masyarakat. Dengan perkembangannya zaman, tentunya akan terjadi perubahan sosial. Yang kelima yaitu adanya persaingan. Adanya keterbatasan sumber daya akan tetapi kebutuhan yang sangat banyak membuat terjadinya persaingan setiap manusia. Yang keenam yaitu adanya perbedaan tujuan. Tentunya setiap individu ataupun kelompok akan mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan tersebut akan dipengaruhi berdasarkan kepentingan. Yang ketujuh yaitu adanya perbedaan nilai dan juga persepsi. Selain adanya perbedaan tujuan, perbedaan nilai dan persepsi juga sangat mempengaruhi terjadinya konflik. Setiap individu dalam memandang suatu hal tentunya akan memiliki penilaian dan persepsi yang berbeda. Konflik dalam organisasi tidak dapat kita hindari, namun dapat kita kelola agar keberadaannya tidak merugikan organisasi, yaitu dengan cara berkompetisi.
Tindakan ini dapat dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain. Untuk melakukan tindakan ini dapat sukses dilakukan jika situasi saat ini membutuhkan keputusan yang cepat, kepentingan salah satu pihak lebih utama, dan pilihan kita sangat penting. Yang kedua yaitu menghindari konflik. Tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindar dari suatu konflik tersebut secara fisik maupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Menghindari konflik dapat melakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk membandingkan suasana dan membekukan konflik untuk sementara. Ketiga yaitu mengalah. Hal ini dilakukan jika kita mengalah dan mengorbankan seberapa kepentingan kita sendiri agar pihak lain mendapatkan keuntungan dari situasi konflik tersebut. Yang keempat yaitu kompromi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi hal yang utama. Yang terakhir yaitu berkolaborasi, menciptakan situasi win-win solution dan dengan sikap bekerja sama. Lanjut soal yang keempat. Sumber-sumber kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Seseorang pemimpin harus memiliki kekuasaan. Dalam bentuk kekuasaan bermacam-macam menurut Bond dan Kurt, seperti yang dikutip oleh Anorage 1995, bahwa ada 6 bentuk dari kekuasaan yang dimiliki seseorang, yakni kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan paksaan, kekuasaan ahli, kekuasaan referen, kekuasaan informasi. 1. Kekuasaan legitimasi merupakan kekuasaan yang berasal dari kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi. Yang kedua yaitu kekuasaan imbalan, didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain, dalam hal ini bawahan atau pengikut, dan mereka menganggap imbalan tersebut memiliki nilai atau mereka membutuhkan imbalan tersebut. Yang ketiga yaitu kekuasaan paksaan, merupakan kekuasaan atau kepatuhan terhadap orang lain karena mereka takut akan hukuman yang dijatuhkannya kepadanya. Yang keempat yaitu kekuasaan ahli, merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang karena ia memiliki kemampuan khusus, keahlian, atau pengetahuan umum. Yang kelima kekuasaan referen, kekuasaan yang bersumber pada sifat seseorang karena ia memiliki daya tarik tertentu pada karena karisma. Keenam yaitu kekuasaan informasi, merupakan kekuasaan yang dipunyai seseorang karena ia memiliki informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organisasi. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa leadership adalah pemimpin yang dengan terampil mampu melakukan kombinasi dan improvisasi dalam menggunakan genesis kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Inilah yang disebut penulis dalam kalimat sebelumnya sebagai kepemimpinan yang efektif, di mana implementasinya adalah dengan memanfaatkan genesis kekuasaan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Terakhir soal yang kelima. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain 1. Spesialisasi pekerjaan, sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. 2. Departementalisasi, dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga yaitu rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat yaitu rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Formulasi sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seseorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Stres dalam organisasi tidak selamanya membahayakan kehidupan organisasi. Sepanjang stres yang muncul hanya akan berada pada tingkat yang rendah atau moderat. Alasannya adalah karena stres pada tingkat tertentu memang diperlukan karena dapat bersifat fungsional yang berperan sebagai pendorong peningkat kinerja anggota organisasi. Tetapi stres harus segera dikurangi atau dihentikan apabila gejala yang timbul akan berakibat pada stres yang berkepanjangan atau berat yang akan bersifat disfungsional dan menurunkan kinerja yang pada akhirnya akan menimbulkan stres pada tataran organisasional yang akan membahayakan kelangsungan hidup organisasi. Manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah dan intensitas stres dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi. Strategi menghadapi stres dapat diklasifikasikan dalam pendekatan individual dan organisasional. Pendekatan individual dengan manajemen waktu dan raga teratur, pelatihan rileks, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Sedangkan pendekatan organisasional dengan menggunakan kendali manajemen dalam bentuk perbaikan proses seleksi dan penempatan, penggunaan prinsip-prinsip, penentuan tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.